wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Felita Azara Maulidia. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang perubahan sosial dalam perspektif Islam dan psikologi sosial. Baik, yang pertama itu ada pengertian dan hakikat perubahan sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa sosial adalah kemasyarakatan tercakup di dalamnya, memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, berderma, dan sebagainya. Kata sosial dapat diinterpretasi sebagai tingkah laku yang mempengaruhi secara timbal balik atau ketergantungannya manusia yang satu dengan manusia lainnya. Manusia sosial adalah manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain. Jadi perubahan sosial adalah perubahan mengenai kemasyarakatan atau perubahan yang bersangkut paut dengan masyarakat. Menurut sosiolog, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sifat, pola perilaku, di antaranya kelompok masyarakat. Dan perubahan sosial itu adalah perubahan masyarakat, maka yang dikehendaki adalah perubahan mengenai norma-norma, nilai-nilai, perilaku, organisasi, susunan atau stratifikasi dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan itu pada hakikatnya adalah perubahan seluruh segi-segi hidup dan kehidupan masyarakat. Apabila perubahan itu diamati dari segi sifatnya, mencakup dua hal yang penting, yaitu satu, hubungan manusia. Perubahan pada hubungan kemanusiaan bisa berwujud pencarian kesempurnaan kemanusiaan progresif atau peleraian. Kesempurnaan manusia regresif. Perubahan sosial dalam pencarian kesempurnaan pada segi-segi tertentu bermakna sebagai pembaharuan, sedangkan pelarian hubungan kemanusiaan bermakna degradasi atau junud, perubahan ikatan sosial antar individu dan masyarakat. Perubahan sosial yang menjadi inti pembahasan adalah perubahan sosial dalam bentuk pembaharuan atau regresif, yakni perubahan sosial untuk mencapai kesempurnaan. Kontak terwujud dalam interaksi. Dari situ timbul pertanyaan, apakah yang mendasari interaksi itu? Yang mendasari interaksi itu yang pertama, yaitu pandangan pertama, hidup bersama orang lain bukan suatu yang kebetulan, melainkan sesuatu yang bersangkut paut dengan eksistensi kemanusiaan. Dengan kata lain, hidup bersama saja suatu kenyataan, tetapi sesuatu yang harus ada, dan itu menentukan eksistensi manusia sebagai manusia. Dalam hal ini, Heidegger menyatakan sense is need, sense eksistensi manusia adalah eksistensi bersama. Jadi eksistensi itu terjadi karena kodrat manusia. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa manusia merasa adanya kebutuhan untuk mencari hubungan pribadi dengan orang
sedemikian rupa sehingga ia merasa kurang sedap kalau ia mengisolasikan diri, yakni selalu merasa kesepian, dan pada setiap individu ada kesadaran untuk mengatasi kesepian itu. Kemungkinan yang dilihat adalah dengan menyerahkan diri pada orang lain, artinya ke diri sendiri itu dipenuhi dan disempurnakan dengan orang lain. Pandangan yang ketiga menyatakan bahwa hubungan atau interaksi antara aku dengan orang lain adalah hubungan etis. Karena manusia sebagai makhluk etis, maka hubungan itu adalah suatu kewajiban. Dari tiga pandangan tentang hidup bersama atau interaksi sosial, dapat dinyatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu keharusan karena selain merupakan kodrat manusia, juga merupakan suatu kewajiban etis. Perubahan sosial berawal dari interaksi antara aku dengan kutub-kutub kami, aku dengan keluarga, aku dengan organisasi, aku dengan kaum terpelajar, aku dengan para kaum ulama, aku dengan masyarakat luas, aku dengan negara, aku dengan benda-benda material, aku dengan informasi, aku dengan situasi politik, aku dengan ekonomi, budaya, dan seterusnya. Interaksi itu terwujud dalam rangka pengekasistensian diri untuk mencapai kesempurnaan kedirian. Dengan dasar ini, maka perubahan sosial adalah suatu keharusan pula. Di sisi lain, dapat pula dinyatakan bahwa perubahan itu timbul karena adanya aktivitas. Karena aktivitas tidak pernah berpikir, maka perubahan pun tidak pernah berhenti. Setiap aktivitas dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Setelah aktivitas itu selesai, muncul lagi masalah baru yang menuntut adanya aktivitas. Demikian seterusnya. Dilihat dari sudut sosial, ada prinsip hakikat kehidupan adalah perubahan. Setiap ada kata hidup, di situ ada unsur perubahan. Persoalan yang patut didiskusikan adalah bagaimana arah perubahan sosial tidak menjauh dari kodrat manusia sebagai makhluk religius. Perubahan dalam Islam disebut tajlid, meskipun dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah jaddadah, tetapi didapati pada kata jadid. Apabila dianalisa maksud kata jadid baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, maka pengertiannya dapat dirumuskan sebagai pengulangan. Pengertian tersebut mencangkup dua unsur dan dua unsur itu adalah wujud dan etini, lalu usang dan keguguran, kemudian kebangkitan dan pengulangan. Dan bagaimana sih Islam menyikapi perubahan sosial? Islam sebagai agama diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada manusia. Tujuan pokoknya adalah satu, memperkenalkan bahwa segala sumber yang ada adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkenalkan bahwa kehidupan ini, khususnya manusia, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini, Islam menetapkan seperangkat aturan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.
Yang ketiga, memperkenalkan bahwa makhluk yang namanya An-Nas adalah makhluk termulia, dan karena ia memiliki kehormatan yang abadi. Dalam ikatan ini, Islam menetapkan seperangkat aturan yang menjaga dan menjunjung kehormatan itu. Yang keempat, memperkenalkan bahwa manusia mempunyai potensi yang unik, yaitu al-aki, dan karena itu al-aki harus dijaga supaya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kelima, memperkenalkan bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia adalah pemberian Allah SWT, yaitu al-mal. Dalam kaitan ini, Islam menetapkan seperangkat aturan yang mengatur tentang perolehan dan memanfaatkan al-mal tersebut. Melihat tujuan pokok diturunkannya agama Islam, maka pahamlah bahwa ajaran Islam bertitik tolak dari kebutuhan manusia. Selanjutnya terdapat dalam ayat Al-Quran pada surat ke-6 ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kaum atas sebagian orang yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalimat untuk mengujimu mengandung makna kita mesti bisa mensiasati situasi apapun yang melimpah di diri kita. Telah disebutkan bahwa perubahan juga menimpa makna pembaruan. Maka dalam mengemukakan kasus perubahan di sini hanya dibatasi pada dua aspek. Sebagai contoh, yang pertama masalah sosial politik, sosial atau sistem pengelolaan masyarakat atau negara. Konsep negara dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak dirumuskan secara detail. Prinsip umum dalam sistem pemerintahan atau khalifah oleh Amin Ar-Rais disebut etika dasar, nilai dan norma. Bahwa prinsip yang mendasari sistem khalifah adalah satu, politik Islam bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Yang kedua, negara hukum. Pemerintah harus dijalankan atas dasar hukum. Pemerintahan harus tunduk pada hukum. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum syariat atau Al-Quran dan Sunnah. 3. Pemerintah perwakilan. Kedaulatan politik ada di tangan rakyat. Untuk menjalankan kedaulatan tersebut diangkat pemimpin melalui musyawarah. Pemimpin memperoleh pendeklarasian dari Al-Quran untuk menjalankan hukum syariah. Yang keempat, sistem pemerintahan. Selain pemerintah berfungsi menunaikan amanah dan membuat hukum, atau fungsi eksekutif dan legislatif. Baik, mungkin itu saja penutupnya. Islam adalah agama yang dinamis. Ajaran-ajaran yang ditegakkan dapat mengakomodasi kodrat manusia yang selalu cenderung perubahan. Bahkan Islam senantiasa memotivasi penganutnya untuk selalu mengadakan tajdid dalam rangka sublimasi yang survei. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah psikologi sosial. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.